Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan taufik, hidayah dan karunia-Nya amal-amal saleh bisa dilaksanakan dan disempurnakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bisa sampai pada malam hari ini dalam rangka berusaha menjalankan misi dan perintah dari Rasulullah SAW dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Hadirin yang Allah muliakan, dikisahkan dalam kitab At-Tawabin karya Al-Imam Ibnu Qudamah, ada seorang anak muda yang bernama Bishr. Siapa namanya hadirin? Bishr, ba, shin, dan ra. Ia adalah seorang anak muda sebagaimana banyak anak muda yang lain. Hidupnya penuh dengan pola senang-senang, tenggelam dalam kenikmatan dunia, buang-buang waktu. Gak semua memang, gak semua anak muda, tapi banyak yang seperti itu. Berpindah dari satu parti ke parti yang lain. Sampai suatu hari dikisahkan dia sedang party. Di rumahnya, jadi private, bersama teman-teman mereka. Jadi bersama teman-teman dia. Wa indahu rufaqa'uhu yashrabuna wa yatrabun. Dan bersama teman-temannya mereka minum-minum, hadirin. Biasa anak muda. Sebagian tentu saja. Minum-minum dan mereka senang-senang. Macam-macam. Ya, tahu lah kalau udah minum berikutnya itu banyak di antara kita sudah bisa menebak. Jadi memang itu bukan fenomena hari ini, dari dulu teman-teman. Mereka ketawa, mereka seru-seruan. Mungkin mereka fly bareng, lalu mabok bareng. Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan di tengah-tengah keseruan party tersebut, fajtaza bihim rajulun minas salihin fadaqqal baba. Tiba-tiba ada sosok orang soleh. Beliau memperhatikan kondisi rumah itu.
Karena yang namanya party mungkin suara keluar dan menarik perhatian orang-orang yang berada di radius rumah atau di radius tertentu di rumah itu atau lingkungan rumah itu, sampai sosok ini mendatangi rumah itu dan mengetuk pintu rumah tersebut. Fa kharajat ilaihi jariyah. Lalu keluarlah seorang wanita dari dalam rumah. Diketuk. Lalu keluarlah seorang wanita. Faqala laha sahibu hadhihi dar hurrun aw abdun. Lalu ketika wanita itu keluar, terjadilah dialog singkat antara sang tamu dan wakil dari tuan rumah, si wanita itu. Lalu sang tamu yang soleh ini bertanya kepada si wanita, sahibu hadhihi dar hurrun aw abdun. Yang punya rumah ini dan yang lagi ada di dalam nih, yang lagi senang-senang, yang lagi pesta segala macam, itu hurrun aw abdun. Apakah ia merdeka atau dia hamba? Apakah statusnya merdeka atau hamba? Yang ada di benak si wanita adalah pertanyaan, apakah penghuni rumah tersebut, pemilik rumah itu orang merdeka atau hamba sahaya? Karena pada saat itu masih berlaku. Maka dengan mantap, dengan yakin wanita ini mengatakan, faqalat bal hur. Yang punya rumah ini dan yang lagi pesta nih detik ini itu orang merdeka. Orang merdeka. Faqala sadaqti. Lalu sang tamu dengan mantap mengatakan, kamu benar wahai wanita. Jawaban kamu benar. Maka terkejutlah wanita itu, hadirin. Ini aneh nih tamu. Dia yang bertanya dan dia membenarkan. Harusnya alur yang normal si penanya dan tamu ini tidak dikenali oleh tuan rumah dan bukan undangan si tuan rumah, itu tidak menjawab dengan jawaban tersebut. Mungkin oh iya ya, oh tapi ini sodakti, engkau benar. Maka di tengah-tengah keterkejutan itu, sang tamu yang soleh melanjutkan ucapannya. Simak baik-baik apa yang beliau katakan. Lau kana abdan lasta'mala adabal ubudiyah wa tarakal lahwa wa tarab. Karena apabila yang memiliki rumah ini, yang punya rumah dan yang ada di dalam rumah ini adalah seorang hamba, maka pastilah ia akan beradab dengan adab seorang hamba kepada Rabbnya. Lasta'mala adabal ubudiyah. Dia akan beradab dengan adab seorang hamba kepada Rabbnya. Wa tarakal lahwa wa tarab, dan dia akan tinggalkan minum-minum, mabok-mabok dan aktivitas-aktivitas seperti ini. Jadi ternyata pertanyaan sebelumnya itu bukan pertanyaan tentang hamba sahaya, tapi tentang hamba Allah. Ini orang yang dalam sini, ini hamba Allah atau bukan? Karena kalau dia hamba, dia nggak akan bebas berekspresi, hadirin. Hamba. Kalau dia hamba, maka dia ingat surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan salah satu tafsir dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah
dan untuk aku larang. Kalau orang pola hidupnya suka-suka, dia lakukan apa yang dia inginkan, suka-suka gue mau minum, gue nggak mau, gue mau main cewek, kalau gue nggak suka gue campakan, itu bukan hamba. Kata orang saleh tersebut, itu bos. Itu bukan hamba. Hamba nggak demikian. Itu owner. Itu bosi. Bukan setiap bos demikian, tapi bosi orang yang merasa tinggi, orang yang arogan, dan nggak cocok dengan karakter seorang hamba. Hamba nggak demikian. Apakah seorang pegawai bisa suka-suka di kantornya? Nggak mungkin. Apakah seorang prajurit bisa suka-suka di hadapan panglima dan jenderal-jenderalnya? Nggak mungkin. Lalu mungkinkah seorang hamba bisa suka-suka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah berfirman di dalam surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan bersabarlah dalam menjalankan perintah dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda selalu dalam pantauan mata kami. Itu hamba. Dia yakin, dia diawasi oleh Allah. Dia yakin, dia dipantau oleh Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah sedang melihat dia? Apakah dia akan hidup dengan suka-suka? Apakah dia akan hidup dengan pola yang penting sesuai dengan nafsunya dan syahwatnya? Atau dia akan nurut, hadirin? Atau dia akan tunduk? Dia beribadah kepada Allah. Yang bisa bebas melakukan segalanya, itu bukan hamba. Hamba tuh gak bisa bebas. Misi kita bukan melampiaskan seluruh hawa nafsu kita. Misi kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kenapa kita masih bangun jam segini? Karena kita hamba. Kalau ada orang ngaku Tuhan, ngapain dia begadang jam segini, hadirin? Lalu sujud dan ruku, dia suka-suka aja. Oh, dia ngaku Tuhan. Makanya ketika orang saleh mengentuk lalu ngelihat mereka suka-suka, mereka senang-senang tanpa batas. Oh, ini bukan hamba ini. Ini bukan hamba. Hamba nggak seperti ini. Hamba pasti akan beradab dengan adab penghambaan, dan dia akan meninggalkan segala sesuatu yang Allah benci. Kenapa kita cari Lailatul Qadar? Karena kita hamba. Kan itu poinnya. Maka ketika sang wanita mengatakan, mereka bukan hamba, maksudnya bukan hamba saya, dijawab, sadaqti, benar. Bukan begitu seorang hamba. Hadirin yang Allah muliakan. Fasami'a Bishr muhawaratahuma. Ternyata tanpa disadari oleh mereka berdua, sang pemuda yang bernama Bishr tadi itu menyimak pembicaraan mereka berdua. Tapi Bishr tidak melihat siapa sosok sang soleh itu. Cuma dia mendengar mungkin dari balik dinding atau di balik tembok. Fasara ilal babi hafian hasira. Dan beliau sangat terkejut. Walaupun belum puas.
Maka beliau berusaha menuju pintu depan rumahnya tersebut. Pengen ketemu sama si tamu itu. Tapi begitu Bishr sampai ke depan rumah, walla rajul, ternyata sang tamu sudah pergi. Lalu Bishr memanggil wanita itu dan mengatakan, "Waihaki, man kallamaki 'alal bab?" Kenapa kamu biarkan dia pergi? Siapa tadi yang bicara dengan engkau? Kenapa ditinggalkan pergi? Kenapa dibiarkan pergi? Fa akhbarathu bima jara. Lalu akhirnya si wanita ini cerita. Faqala aina hiyatin akhadha hadzal rajul. Tadi dia pergi kemana ya? Ke arah mana? Ke kanan, ke kiri, atau ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan? Lalu diberi dikasih petunjuk oleh si wanita ke arah sana Bishr. Lalu dikejar sama Bishr, hadirin. Dikejar. Sampai Bishr bertemu dengan sang tamu tadi. Lalu dengan santun Bishr mengatakan, "Anta ya sayyidi, waqafta bil babi wa khatabtal jariyah." Mohon maaf, apakah bapak tadi yang datang ke rumah tersebut lalu mengetuk pintu lalu berbicara dengan gadis itu? Qala na'am, kata seorang soleh, iya saya tadi yang bertamu. Qala id alayyal kalam, tolong diulang apa tadi yang saya disampaikan, kalau berkenan mohon diulang. Fa'adahu, maka diulang dari A sampai Z. Diulang dari A sampai Z. Jadi saya nanya, siapa yang punya rumah ini? Dan itu rumahnya siapa? Bishr. Lalu kata si wanita bilang bahwa yang punya rumah ini Merdeka. Lalu saya bilang benar. Karena ini bukan daya seorang hamba. Hamba itu nurut sama Rabbnya, nurut sama penciptanya, bukan merdeka hidup suka-suka. Gak ada kemerdekaan mutlak di dunia, gak ada. Kemerdekaan mutlak itu di surga nanti. Lalu saya pergi. Itu begitu mendengar kalimat yang langsung meluncur dari lisan sang soleh tadi, Bishr langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, bal abdan abda. Benar, saya seorang hamba. Saya seorang hamba. Sujud hadirin. Ya taubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan beliau tersadar bahwa selama ini jalan yang dia tempuh itu salah. Pola yang dia lakukan itu enggak cocok dengan kalimat yang selama ini beliau baca mungkin ketika salat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak cocok dengan kalimat yang ia baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena hamba itu nurut, hamba itu sujud, hamba itu bertakarub kepada Allah. Dan bertakarub nurut sama Allah bukan hanya tentang sholat 5 waktu, bukan hanya puasa Ramadan, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan ini yang diperintahkan terhadap aku. Dan aku termasuk yang pertama kali menyerah dan menjadi muslim kepada Allah. Itu hamba. Hamba itu nurut, sama juga hamba. Wong bawahan aja nurut, apalagi hamba. Pegawai saja nurut, apalagi hamba. Kita punya perusahaan, ada satu orang lamar jadi bawahan kita. Semua
Spek dia punya, dia jenius, dia cerdas, dia keluaran universitas ternama, bahkan dia dari perusahaan dari luar, perguruan dari luar negeri, dia mau digaji seberapa aja, karena dia kerja sebagai hobi, dia orang kaya. Masalah cuma satu, nggak mau nurut sama kita, diterima? Enggak, itu bawahan. Lalu gimana dengan hamba? Maka Bishr mengatakan bal abdan abda. Benar. Saya ini hamba. Saya ini hamba. Sebuah hakikat yang selama ini beliau lupakan. Sebuah hakikat yang selama ini mungkin ia baca tapi ia tidak memahami dan meresapi apa artinya. Sebagaimana kita seringkali mengatakan saya hamba Allah. Bahkan namanya Abdullah. Namanya Abdurrahman, tapi kelakuannya jauh dari seorang hamba. Karena selama ini hanya kata itu tanpa makna, kata itu nggak hidup di dalam keseharian kita. Thumma hama ala wajhi hafiyan hasira. Lalu beliau berjalan seperti orang linglung. Bukan linglung disorientasi, tapi ini goncangan dalam kehidupannya. Untuk pertama kalinya dalam usia tersebut dia sadar bahwa saya ini hamba. Saya nggak bisa suka-suka. Saya nggak bisa hidup yang penting gue seneng, yang penting gue suka, yang penting gue mau, yang penting ini gue inginkan. Tapi saya ini hamba. Parameternya bukan apa yang saya inginkan, tapi apa yang Allah inginkan dari saya. Ini bukan sebatas mencari Lailatul Qadar di malam 27 hadirin. Ini adalah hakikat dari penghambaan. Makanya orang yang habis-habisan di malam 27 lalu malam 28 dia tidur, dia santai, dia tinggalkan karena dia mengandalkan tadi malam. Kata para ulama, apakah itu yang mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Orang haji itu cuma 6 hari hadirin. Haji itu 6 hari. Itu orang bisa berubah jadi baik. Kalau hajinya mabrur, cuma 6 hari. Lalu mungkinkah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, artinya dia beribadah bukan 6 hari, bukan 60 hari, bukan 160 hari, tapi dia beribadah 83 tahun dan 4 bulan, lalu H+1 dia santai, H+2 dia santai, begitu selesai Ramadan dia kembali kepada gaya hidupnya yang lalu. Apakah itu yang dapat Lailatul Qadar? Sudahkah kita jadi hamba? Bukan hanya di masjid ini, tapi ketika kita keluar dari masjid. Ketika kita berinteraksi dengan sesama. Pada saat kita bersama keluarga kita, sudahkah kita sikapi istri kita sebagaimana seorang hamba? Bukan sebagai seorang pemimpin yang arogan. Karena mentang-mentang depan kita wanita yang lemah, kita buat dia suka hati kita. Sudahkah kita sikapi suami kita sebagai seorang hamba? Bukan kita bentak suami kita, kita lawan, kita suara tinggi. Itu bukan hamba. Sudah menyikapi orang tua kita sebagai bahwa kita ini hamba. Lalu menyikapi tetangga dengan status kita sebagai hamba. Hadirin, ini tentang penghambaan. Ini tentang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah kita semua akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bukankah kita akan mati hadirin? Bukankah Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan sakratul maut itu akan datang. Dan itulah hal yang selama ini Anda hindari.
Kenapa seseorang ketika terkena penyakit berobat ke dokter terbaik di Indonesia, lalu dia ke Singapura, atau mungkin dia ke Rochester, bukankah dia ingin lari dari kematian, hadirin? Kan itu intinya. Kenapa kita pakai prokes, hadirin? Bukankah tentang masalah ini? Waja'at sakratul mauti bil haqqi. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itu menunjukkan memang kita hamba, kita tidak merdeka. Kalau kita merdeka, hadirin, tolak itu malaikat maut, hadirin. Itu merdeka. Bisa. Berarti kita hamba. Kalau kita raja, kita bisa mengatakan tidak pada setiap pihak. Coba katakan tidak sama malaikat maut. Wa nufikha fis-sur. Dan sangkakala itu ditiupkan. Dzalika yaumul wa'id. Dan itu hari yang dijanjikan. Waja'at kullu nafsin ma'ha sa'iqun wa syahid. Di ayat ke-21. Lihat. Ini menunjukkan kita hamba. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan setiap jiwa, setiap kita, setiap yang ada di sini pada hari kiamat akan dikawal oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan di dunia. Silakan gunakan arogansi kita, hawa nafsu kita, tapi ingatlah akan ada suatu hari di mana Anda akan dikawal oleh malaikat, dua malaikat. Yang pertama akan kawal Anda ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian kita pernah dengar sebuah kejadian atau nonton sebuah film ketika tersangkanya dikawal sama polisi, lalu di setengah jalan disabotase, lalu diselamatkan sama komplotannya, lalu dia akhirnya nggak jadi ke penjara atau pengadilan. Oke, bisa lakukan itu nanti di hari kiamat. Ketika yang kawal kita malaikat. Itu malaikat pertama, malaikat yang kedua akan menjadi saksi apa saja yang kita lakukan di dunia. Mungkin di antara kita ada yang mabok dulu, akan yang saksinya malaikat. Saksi manusia bisa disogok, hadirin, bisa diatur, malaikat bisa. Mungkin di antara kita yang berzina dulu, lalu malaikat jadi saksinya. Bisa kita berkelit dan masih menolak bahwa ternyata kita ini hamba. Kita melakukan sesuatu yang istri kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan kecewa sekali dengan kita. Lalu kita merasa rahasia itu berhasil kita sembunyikan dan kita kubur dalam-dalam. Tiba-tiba dari kiamat malaikat jadi saksi. Bisa kita minta mereka tutup mulut. Malaikat tolong tutup mulut. Sedangkan mereka la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka nggak pernah bermaksiat dan mereka taat terhadap perintah-perintah Allah. Kita hadir di sini karena kita ingin jadi hamba. Dan itu hakikat mencari Lailatul Qadar. Ini bukan tentang satu malam. Ini tentang satu malam yang merubah alur kehidupan seseorang. Bahwa setelah itu ia akan jadi hamba yang baik. Hamba yang sami'na wa ata'na. Hamba yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hamba yang ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Dan itu yang terjadi dengan pemuda di kisah kita ini. Bishr taubat, hadirin. Taubatan nasuha. Ia berubah dari anak muda yang hobi party sana party sini, bahkan dia party di rumahnya sendiri. Ada banyak di antara anak muda ahli party, tapi dia nggak pernah berani party di rumahnya.
Bisa digebukin gue sama bokap gue kalau di rumah. Tapi di luar rumah macam ini Bishr di rumahnya, di rumah. Tapi begitu hidayah menyapa, taubat hadirin. Ibadah, nuntut ilmu. Ilmu ini penting hadirin. Nuntut ilmu yang benar. Dan akhirnya hadirin sekalian. Tahu siapa beliau? Beliau adalah nama besar yang dikatakan oleh ulama seperti Al-Zahabi dalam Siyar, Al-Imam, Al-Muhaddith, Az-Zahid, Syekhul Islam, Bishr bin Al-Harith, rahimahullahu ta'ala. Beliau bukan hanya sebatas jadi anak kajian, jadi Al-Imam, Al-Muhaddith, pakar hadis, Az-Zahid, orang yang zuhud, Syekhul Islam, syekhnya Islam, alim hadirin. Apa yang mustahil kalau Allah kasih taufik? Oleh karena itu kalau kita hijrah jangan setengah-setengah hadirin. Yakinkah Rabb kita itu ala kulli syai'in qadir? Jangan hijrah terus jadi tim hore. Totalitas. Berjuang, belajar yang benar. Dan jadi master class di bidang kita masing-masing. Kenapa enggak? Kalau Allah berkahi, apa yang enggak mungkin hadirin? Doa sama Allah. Di malam ini minta sama Allah. Di malam-malam tersisa di Ramadan, doa sama Allah. Jujur sama Allah. Intasdukillah yasdukka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Yang jadi masalah sebagian kita ketika hijrah setengah-setengah. Enggak serius. Kebanyakan futurnya dibanding semangatnya. Lihat Bishr bin Al-Harith. Totalitas. Jadi imam besar. Jadi ahli hadis. Ra'san fil wara' wal ikhlas. Ikonnya kewaraan dan keikhlasan. Dan beliau totalitas. Kata Az-Zahabi wartahala fil ilm. Beliau menuntut ilmu itu bukan hanya di kotanya, beliau keluar, beliau safar, beliau rihlah, beliau kejar. Orang-orang besar tuh demikian hadirin. Malam-malam ini adalah malam-malam harapan. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, harapan, semangat, optimis, mengharapkan pahala, mengharapkan berkah dari Allah, ampunan dari Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini bukan malam-malam keputusasaan, ini bukan malam pesimistis, ini malam optimisme. Ketika seorang hamba yakin dengan kemampuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikanlah malam ini sebagai momentum. Minta sama Allah, sujud sama Allah, nangis kepada Allah. Jujur, apa yang kita inginkan. Ini malam-malam luar biasa. Ini malam-malam terbaik. Nabi SAW tidak pernah bersungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau di malam-malam ini. Ini waktunya kita berubah. Ini bukan sebatas begadang sampai subuh, ini tentang menjadi hamba. Dan itulah hakikat mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ini real.
Karena banyak di antara kita karena merasa masa lalunya kelam dan gelap, dipikir nggak punya harapan. Kalaupun harapan hanya jadi pemain cadangan atau tim hore. Bishr bin al-Harith dihikayatkan demikian. Imam besar, alim, al-muhaddith, az-zahid, al-qudwah, teladan, Syekhul Islam. Al-Hafi. Al-Hafi. Apa arti Al-Hafi? Hah? Hah? Kok tahu, Mas? Barakallahu fikum. Kenapa nyeker? Hah? Kenapa? Karena itu ijtihad beliau untuk tampil sebagai hamba yang gak punya apa-apa, sebagai simbol merendah, bukan mewajibkan. Jelas memakai sendal adalah ada dalam agama kita. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketika ditanya seseorang yang suka pakai baju bagus dan alas kaki yang bagus, Allah itu maha indah dan suka keindahan. Tapi terkadang orang ingin memilih salah satu yang tidak mengharamkan atau tidak mewajibkan, tapi pilihan hidup aja. Sebagaimana antum nyekar keluar masjid ini tanpa meyakini sesuatu, boleh apa tidak? Boleh. Itu beliau pilih. Karena beliau merasa malu. Bertahun-tahun hidup tidak seperti seorang hamba. Hamba tuh gak punya apa-apa. Hamba itu miskin. Hamba itu antumul fuqara ilallah. Kalian tuh fakir di hadapan Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Hadirin, malam ini momentum. Malam ini harapan. Malam ini semangat. Malam ini spirit. Malam ini adalah pembuktian. Lalu selesaikan malam-malam terakhir kita ke depan. Angkat cita-cita kita setinggi mungkin kepada Allah pada malam ini. Minta yang banyak. Minta yang banyak. Allah itu maha berkuasa. Dan kalau di luar Ramadan Allah ijabah doa kita, bagaimana di Ramadan? Lalu bagaimana di 10 malam terakhir? Semoga kita menjadi orang-orang yang diberi taufik untuk bisa menutup Ramadan dan husnul khatimah. Dan semoga Allah memberikan taufik kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan semoga kita diberikan taufik untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan mencetak karya dan pahala besar di masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.